merantau ke dalam diri, membatasi dunia dalam ketidakpastian karantina. Kampung halaman hilang ke dalam peta dengan tanda zona merah. Terpaksalah lagi kupinjam diri, tempat berbagai rasa menjadi perantau paling kerasan. Tapi yang tertinggal hanya sumum. Virus kesombongan telah berkuasa lebih lama daripada corona. 2020. Di depan musuh yang tak kelihatan. Sejak pandemi mewabah, akhirnya kami harus tinggal di rumah. Martabak manis bukan lagi jajanan, ngabuburit pilihan. Kos harus tetap dibayarkan, dan lapar tetap tak bisa tertahankan. Bertahan di kota bukan pilihan, lantaran di depan mata menunggu lebaran. Pulang kampung adalah harapan yang tak tertahankan. Terbayang simbok menunggu dengan empon-empon warisan nenek moyang. Di kampung yang jauh dari pemberitaan, hajatan dan perayaan-perayaan harian selalu diadakan. Sawah yang memancarkan sinar matahari dengan murah niscaya akan menjadikan tubuh menjadi lebih dikdaya. Bukankah corona hanya untuk orang-orang kaya di kota? 1 minggu selesai perhelatan, kakek dan nenek beriringan masuk kuburan. Tanpa disadari, corona telah menelan korban. Justru anak-anak kota tetap sehat dan bugar. Sementara di kota, kesibukan berjalan terus di bawah lampu gemerlapan. Di kampung, malam kian mencekam. Ambulan dengan manusia berpakaian astronot datang silih berganti mengangkut jenazah. Keluarga kakek dan nenek yang sehat diangkut secara paksa. Juga anak cucu yang baru mudik dari kota yang mereka menumpang dengan kendaraan gelap. Langsung mereka masuk karantina. Tak ada roman bersalah. Mereka tetap ceria, tertawa, sembari sebetulnya menertawai kehidupan. Aneh dalam pikiran mereka, orang sehat dibawa ke rumah sakit. Hanya itu yang ada di kepala mereka. Namun kesadaran selalu datang terlambat. Saat di dalam ambulans, tergambar sudah apa yang selama ini mereka lihat di televisi. Dan mereka sadar sekarang, merekalah pemeran utamanya dari si pembawa corona. Di depan musuh yang tak kelihatan, kita memang tidak tahu jelas kemana arah tujuan. Semua masih bersuka, berhimpun, dan berkerumun.
Lalu digit semakin naik. Segalanya tampak mengerikan, sekaligus memilukan. Depok, 19 Mei 2020. Lede Pemulu. Sangkamu, padang yang begini tengadah adalah milik roh para leluhur yang kerap menampilkan diri ketika kampung dilanda mala? Dan 2 ekor kuda ini ditempatkan dewa kesuburan dengan tali-tali yang diciptakan dari sulur-sulur yang begitu bening, yang dipintal dari uap-uap pertama nira lontar para dewa, yang dimasak dengan gerabah dan tungku surgawi, dengan kayu abadi yang menghasilkan api yang tak terpadamkan. Kau serahkan jiwamu, meletakkan bagian terbesarnya untuk tanah yang mencintaimu, dan membawa sebagian kecilnya kemana-mana, dan percaya seluruh sulur ajaib yang dipintal dari tanah para dewa akan menuntun gerakmu ke arah takdir yang telah begitu renta namun setia menunggumu. Kelak, kaulah yang bakal melepas tali bening si kuda putih dari tambatannya, meminta angin merelakan sepasang lengan perkasanya sebagai pelanamu, membawamu mendaki anak-anak tangga menuju tanah para dewa, tempat cinta menunggumu sebagai satu-satunya ibu. Kutulis puisi di pasirmu. Hanya doa sembunyi di batu-batu, di mawar sunyi, di pagar rindu, di langit sengit aku menyebut, membawa benang-benang baru untuk hidupku, hidupmu. Ia tertulis di telapak tangan. Lihatlah garis-garisnya. Ia tak bisa diubah, bahkan oleh kenangan. Kutulis puisi pada pasirmu. Ingatkah kau pada lampu tua itu? Bangku coklat penuh rayap kayu. Dinding putih penuh kaligrafimu. Tirai hijau berderai-derai. Mendengar rinduku yang tak sampai kepadamu. Karena kupilih mawar, sedang aku berduri. Ku sembah tiang-tiang sedang aku bambu. Ku baca zikir sedang aku sihir. Ku hibah laut sedang aku lembah takut. Ku tulis puisi pada pasirmu. Betapa sakit doaku yang menunggu sampai di antara doa karang, ikan, ombak, nelayan, para pemabuk di laut itu. Aku ingin mengurai cinta, seperti puisi pasir pejalan sunyi, meski terhapus gelombang yang dikirimkan doa ikan-ikan, meski impian tak cukup untuk dituliskan. Anak-anak surau membaca huruf-hurufmu
di antara tiang-tiang perahu. Ketika matahari bersembunyi, aku masih ingin menulis puisi di pasirmu. Ambang petang, sore hari bagimu bukan tetes terakhir cahaya matahari, atau genangan bayang pada sebatang pohon mati yang menyisakan noda waktu di sela topiku. Bukan pula pemandangan di ambang petang, di mana taman terasa begitu lengang untuk lelaki tua yang seharian sendirian. Kini, apa yang ingin kau kenang? Kisah embun dan rumputan, senyum tentram gubuk garam, atau jalan setapak ke masa silam, menyusuri hutan bakau, di mana gaung genta dan doa berayun perlahan di udara yang penuh wangi dupa. Sebab segalanya tercipta begitu saja. Berhentilah bertanya. Kiasan daging apel, dosa asal yang kekal, biarkan terbaca dalam sebaris sajak yang bijak, di mana diam-diam seekor ulat menyelinap, ingin jadi lambang cinta suci yang percuma. Kini, apa yang kau cemaskan? Ledakan bom di senyap pagi, atau seseorang bunuh diri melompat dari lantai 7 dan polisi menemukan surat untukmu di saku bajunya. Di sini segalanya telah berubah. Sore yang kemarin petang tak lagi bersilang jalan dengan sore yang sekarang. Tamatlah sehari yang riang bagi kadal yang bercinta di batuan. Sehari yang murung untuk elang gunung yang kasmaran sendirian. Sehari yang menyusup ke dalam telinga, membujuk siapapun untuk percaya bahwa kita hidup di negeri maya dunia ketiga, di mana rawa-rawa dan muara digenangi pestisida, dan nun di tepi jagat raya. Dunia baru telah tercipta, menunggu datangnya penghuni pertama, manusia yang bukan kiasan atau tiruan dari sorga. Sebab segalanya sirna begitu saja. Belalang kehilangan pematang ketika kita mencari jalan pulang. Berhentilah bertanya. Biar ku lempar topiku ini ke udara, agar tetes cahaya menggenangi wajah kita.